Dampak kecerdasan buatan AI terhadap etika dan kualitas karya ilmiah mahasiswa. Saya, Hoirus Soleh, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam UIN Madura. Salam perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Praktik Public Speaking Bapak Abdul Wafi SSMPD serta rekan-rekan mahasiswa Program Studi Manajemen Pendidikan Islam yang saya banggakan. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmatnya sehingga kita dapat terus mengembangkan amanah akademis demi kemajuan bangsa. Saya berdiri di sini untuk menyampaikan sebuah orasi ilmiah yang krusial bagi masa depan dunia akademik kita. Kita saat ini hidup di era transformasi digital yang bergerak eksponensial. Salah satu lompatan teknologi yang paling pasif dalam beberapa tahun terakhir adalah kehadiran kecerdasan buatan AI. Lingkungan perguruan tinggi teknologi AI telah menjadi instrumen yang sangat dekat dengan aktivitas harian mahasiswa, khususnya dalam penyusunan karya ilmiah. Di satu sisi lain, AI menawarkan efisiensi yang luar biasa dalam memetaan literatur dan mengolah data. Namun di sisi lain, kemudian ini memicu tantangan serius terhadap orisinalitas integritas akademik dan yang paling mengkhawatirkan adalah penurunan kemampuan berpikir mahasiswa secara mendalam. Fenomena ini menuntut kita untuk melihat secara objektif sejauh mana AI membantu dan titik mana AI mulai merusak nilai-nilai ilmiah. Orasi ilmiah ini bertujuan untuk menganalisis dampak nyata penggunaan AI terhadap kualitas ilmiah mahasiswa sekaligus merumuskan batasan etis agar teknologi ini menjadi alat bantu bukan pengganti nalar kritis akademisi. Rekan-rekan akademisi yang saya hormati, mari bedah permasalahan ini dari aspek fungsional dan kualitas berdasarkan data realitas di lapangan. AI seperti ChatGPT atau orisinalitas pencari referensi otomatis diakui memotong waktu pencarian sumber ilmiah secara signifikan. Mahasiswa dapat merangkum jurnal tebal dalam hitungan menit. Secara teknis ini mempercepat fase awal penelitian, namun bahaya latin muncul ketika efisiensi berubah menjadi ketergantungan instan. Kualitas karya ilmiah tidak sekedar diukur dari tebalnya halaman atau cepatnya naskah itu selesai, melainkan dari kedalaman analisis, orisinal gagasan, dan validitas argumen. Jauh lagi, AI generatif kerap melakukan fabrikasi data atau apa yang dikenal sebagai AI hallucination, yaitu memproduksi kutipan dan referensi palsu yang terlihat ilmiah namun sebenarnya tidak ada. Jika data palsu ini termasuk ke dalam karya ilmiah mahasiswa tanpa verifikasi ketat dan validitas kebenarannya, karya ilmiah tersebut runtuh sepenuhnya. Oleh karena itu, dalam sudut pandang manajemen pendidikan, kita memerlukan regulasi literasi yang adaptif. Kita tidak bisa dan tidak boleh melarang teknologi karena menolak AI adalah bentuk kemunduran. Yang kita butuhkan adalah rekonstruksi kurikulum yang menekankan pada pemahaman etika digital dan penguatan evaluasi berbasis proses bukan sekedar hasil akhir teks. Sebagai kesimpulannya, kecerdasan buatan AI adalah pisau bermata dua bagi dunia akademik mahasiswa. AI terbukti mampu meningkatkan efisiensi waktu penyusunan karya ilmiah, namun di saat yang sama membawa ancaman nyata terhadap degradasi orisinalitas, berpikir kritis, dan pelanggaran etika akademik. Jika digunakan tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, saya merekomendasikan 3 langkah nyata. Yang pertama, bagi institusi, secara susunan regulasi panduan resmi mengenai batasan penggunaan AI diperbolehkan dalam penulisan ilmiah. Yang kedua, bagi dosen, transformasikan metode penilaian dengan lebih menekankan pada ujian komprehensif, prestasi lisan, dan pelacakan proses berpikir mahasiswa, bukan sekedar penilaian produksi teks yang dikumpulkan.
Dan yang ketiga, bagi mahasiswa, AI hanya sebagai tempat asisten diskusi atau merangsang ide. Validitas setiap data, lakukan ulang sumber asli, memastikan analisis akhir tetap lahir dari nalar krisis dan pemikiran murni kita. Mari kita jadikan teknologi sebagai jembatan menuju kecerdasan, bukan sebagai jalan pintas mematikan integritas. Salam penutup, demikian orasi ilmiah yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.